Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau bersabda, Man akala thawman aw basalan falya'tazilna wal ya'tazil masjidana. Barang siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, maka hendaknya dia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami, wal yaq'ud fi baitih, dan hendaknya dia berdiam diri di rumahnya. Artinya siapa yang habis makan bawang merah, bawang putih, atau habis mengkonsumsi makanan yang aromanya kurang sedap, maka jangan ikut sholat berjamaah. Wa utiya bikidrin fihi khudrawat min bukul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepada beliau panci, yang di dalam panci tersebut terdapat sayuran-sayuran. Di antara sayuran-sayuran tersebut adalah tumbuhan yang baunya kurang sedap. Fawajadalah rihan, dan Nabi SAW mendapati ada bau yang kurang sedap. Fasa'ala, kemudian Nabi SAW bertanya, ini apa? Fa'ukhbira bima fiha minal bukul. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW bahwasannya di dalamnya terdapat bukul. Bukul adalah tumbuhan yang aromanya kurang sedap, sayuran yang aromanya kurang sedap. Faqala qarribuha ila ba'di ashabihi. Kata Nabi SAW, dekatkan panci ini kepada sebagian sahabat-sahabatku. Artinya Nabi SAW nggak mau makan. Falamma ra'ahu kariha aklaha. Ketika Nabi SAW melihat tumbuhan yang baunya kurang sedap tersebut, atau sayuran yang baunya kurang sedap tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengkonsumsinya. Qala qul fa inni unaji man la tunaji. Silakan kalian makan, tapi saya enggak makan karena saya bermunajat kepada yang kalian tidak bermunajat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam riwayat lain dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akalal basala wathawma wal qurratha, siapa yang makan bawang merah dan bawang putih serta tumbuhan lain yang baunya kurang sedap, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekat-dekat kepada masjid kami. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sungguhnya para malaikat itu terganggu dengan bau yang kurang sedap sebagaimana terganggunya manusia. Jadi malaikat juga terganggu dengan aroma yang kurang sedap sebagaimana manusia juga terganggu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ada 3 poin terkait hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasannya bawang merah dan bawang putih itu halal. Bawang merah dan bawang putih itu halal. Apa yang dilarang di sini? Yang dilarang di sini bukan mengkonsumsi bawang merah dan bawang putih. Namun yang dilarang adalah mengkonsumsi bawang merah dan bawang putih sebelum sholat berjamaah. Karena hal ini akan mengganggu orang yang sholat berjamaah bersama dia.
Jadi yang dilarang adalah seseorang mengkonsumsi bawang merah dan bawang putih sebelum sholat dan aromanya masih ada. Ini yang dilarang. Adapun secara asal bawang merah dan bawang putih itu apa? Halal. Karena kaidahnya al aslu fil ma'akil al hil. Al aslu fil at'imah al hil. Hukum asal dari makanan itu adalah halal. Hukum asal dari makanan itu halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi makanan apa saja, tumbuhan apa saja, itu secara asal halal. Contohnya ada orang yang ke hutan, ada tumbuhan apa, ada buah apa, dan seterusnya. Secara asal apa? Halal. Sampai ada dalil yang menjelaskan bahwasannya hal itu haram. Makanya Allah Ta'ala berfirman, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di muka bumi ini semuanya untuk kalian. Maka ini menunjukkan jamaah secara asal makanan itu hukumnya apa? Halal. Kapan haram? Ketika ada dalil yang mengharamkan. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini halal tayyib. Maka sekali lagi jamaah, hukum asal dari makanan atau minuman itu apa? Halal. Kapan haram? Ketika ada dalil yang mengharamkan. Berbeda atau kapan haram? Ketika ada dalil mengharamkan. Seperti haramnya bangkai, haramnya daging babi, haramnya daging anjing, dan seterusnya. Jadi yang haram itu bisa dihitung dengan jari, tidak banyak. Sebaliknya, secara asal dalam masalah ibadah itu tidak boleh. Jadi secara asal seseorang ketika mau beribadah itu secara asal tidak boleh. Kalau tadi secara asal makanan boleh, halal. Tapi kalau dalam masalah ibadah secara asal seseorang itu tidak boleh beribadah sampai ada dalil yang menjelaskan bahwasannya itu adalah apa? Ibadah. Jadi secara asal seorang itu tidak boleh beribadah sampai ada dalil yang menjelaskan bahwasannya ibadah tersebut disyariatkan. Makanya ketika seseorang ditegur karena melakukan ibadah yang tidak ada contohnya, kemudian dia beralasan mana dalil yang mengharamkan? Salah. Justru yang benar mana dalil yang mensyariatkan. Jadi beda jamaah ya. Jadi kalau asal makanan, minuman itu secara asal apa? Halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau ibadah secara asal haram, artinya secara asal nggak boleh kita beribadah sampai ada dalil yang mensyariatkan. Ini beda antara ibadah dan makanan. Ini poin yang pertama. Jadi jamaah poin yang pertama ini, makan bawang merah, bawang putih itu halal. Yang dilarang adalah kalau makannya sebelum apa? Sholat berjamaah dan aromanya masih terbawah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah an-nahyu, larangan dari masuk masjid untuk sholat berjamaah sedangkan aroma yang tidak sedap yang muncul dari bawang merah dan bawang putih atau selainnya itu masih ada. Ini menunjukkan larangan siapa yang habis makan bawang merah, bawang putih atau mengkonsumsi lainnya. Kira-kira kalau pete itu bau enggak? Ya, pete dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia ke masjid, maka ini dilarang. Bagaimana cara agar dibolehkan? Yang pertama adalah bagaimana caranya biar baunya itu hilang atau berkurang. Contohnya bisa bersiwak atau gosok gigi. Jadi sebelum ke masjid bersiwak dulu, gosok gigi, bersihkan mulut sampai bersih, sampai hilang aromanya, maka boleh. Atau cara yang lain adalah apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, fal yumit huma tabakhan. Bawang merah, bawang putihnya dimasak dulu. Karena katanya kalau dimasak dulu itu aromanya semakin berkurang. Tidak semenyengat ketika dimakan dalam kondisi mentah. Makanya Umar bin Khattab beliau mengatakan fal yumit huma tabakha. Maka dimasak dulu biar aromanya berkurang. Mungkin kita
jarang jamaah yang melihat ada orang makan bawang merah, bawang putih mentah ya. Namun sebagian negara makan bawang merah mentah itu hal yang biasa. Jadi bawang merah, bawang bombay itu seakan-akan lalapan seperti biasa. Mungkin kita jarang melihat hal itu, namun sebagian negara menganggap itu wajar. Nah, caranya biar dibolehkan adalah dimasak terlebih dahulu agar aromanya berkurang. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah hadis ini menunjukkan bahwasannya Islam itu sangat perhatian dengan kebersihan dan sangat perhatian dengan aroma. Jadi Islam memperhatikan kebersihan dan Islam juga memperhatikan aroma dari seseorang. Makanya Islam melarang seseorang yang ketika ke masjid masih membawa bau bawang merah atau bawang putih. Allah Ta'ala berfirman, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Pakaianmu bersihkanlah. Nabi SAW juga bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari keimanan. Maksudnya adalah berwudu itu setengah dari sholat. Nabi SAW juga bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Kalau tidak takut memberatkan umatku, maka saya akan wajibkan bersiwak sebelum sholat. Nabi SAW juga bersabda menjelaskan akan mandi Jumat. Man ja'ilal jum'ah falyaktasil. Siapa yang mau sholat Jumat, maka mandilah. Wa in kana tibun falyamussa minhu. Kalau dia punya minyak wangi, maka hendaknya dia gunakan. Maka ini semua jamaah menunjukkan bahwasannya Islam itu perhatian dengan apa? Kebersihan, perhatian dengan aroma. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.